Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan libur Natal. Dan untuk memantau situasi terkini, sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di sana. Halo, selamat siang Dika. Dika, bagaimanakah pantauan Anda di sana? Apakah sudah ada peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan puncak dan adakah rekayasa lalu lintas yang tengah diterapkan, Dika? Ya, selamat siang Freddy. Kalau Anda melihat sudah ada akang-akang tukang pedagang pisang, Penganan lainnya di juga kawasan penganan-penganan lainnya sudah tampak ada peningkatan volume kendaraan yang akan masuk ke kendaraan yang akan masuk ke kawasan puncak dari arah Jakarta. Nah, ini sebenarnya adalah pemandangan yang sudah terjadi sekitar 40 sampai 45 menit yang lalu karena sebelumnya sempat lancar dan saat ini kawasan masuk ke kawasan Megamendung dan juga ke kawasan Puncak. Megamendung dan juga ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita tahu bahwa kawasan Puncak ini memang masih menjadi favoritnya warga, terutama dari warga Jabodetabek yang ingin menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru kali ini untuk berwisata. Karena kawasan Puncak ini relatif dekat letaknya, lalu berada di dataran tinggi, banyak destinasi wisata di sana, banyak penginapan-penginapan dengan harga yang beragam, maka tak heran kalau puncak ini masih jadi favorit Dari luar kota untuk Jabodetabek dan juga luar kota untuk menghabiskan waktu liburan. Nah, kalau kata Freddy, dari Jasa Marga mencatat sejak 7 hari yang lalu atau H-7 hari raya Natal hari ini, sudah ada 221.000 kendaraan yang masuk ke kawasan puncak melalui gerbang tol Ciawi. Itu rata-rata ke kawasan puncak mencapai 25.000 sampai 30.000 kendaraan. Padahal kalau kita lihat lagi beberapa waktu lalu sampai banyak sekali berita-berita yang cukup viral terkait dengan kemacetan di kawasan puncak yang tidak henti-hentinya ketika adanya liburan panjang ataupun juga long weekend ya, seperti tanggal 14 sampai 16 September lalu kita tahu bahwa ada kemacetan di mana pada saat itu pengendara terjebak kemacetan selama 14 jam di kawasan puncak. Tetapi lagi-lagi kawasan puncak ini seperti yang saya katakan sebelumnya tetap menjadi kawasan wisata favorit bagi warga Jabodetabek. Nah, karena masih menjadi favorit, maka pihak kepolisian bersama dengan pemerintah setempat juga tentunya menyiapkan skema-skema untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas. Seperti pada pagi hari tadi misalnya Freddy pada pukul 7 sampai pukul 9 dengan angka berakhiran genap tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kawasan puncak. Jadi dari kawasan tol puncak. Jadi dari kawasan tol Ciawi ini ruas tol Jagorawi atau dibelokkan ke arah jalan arteri Ciawi. Dan itu berlangsung selama 2 jam dan sistem ganjil genap ini untuk diketahui bukan hal baru di ganjil genap ini untuk diketahui bukan hal baru di kawasan puncak karena sudah berlaku sejak peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 disahkan tahun 2021. 9 sampai pukul 10 pagi Pukul juga 9 sampai pukul 10 pagi juga diberlakukan sistem one way atau satu arah. Artinya kendaraan dari arah Jakarta dibolehkan ke kawasan puncak, sementara kendaraan dari arah puncak yang akan kembali ke Jakarta ditahan terlebih kendaraan dari dahulu. arah puncak yang akan kembali ke Jakarta ditahan terlebih dahulu. Tadi ini berlangsung sekitar 1 jam sebelum akhirnya 2 jalur diaktifkan. Puncak bisa melintas untuk menuju ke arah Jakarta. Dan skema ganjil genap, one way, kontraflow ini adalah skema baku yang memang sudah biasa diberlakukan di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat setiap kali akhir pekan ataupun juga long weekend yang mana mengundang kemacetan karena tingginya volume kendaraan yang datang dari arah Jabodetabek dan sistem one way juga nanti akan diberlakukan lagi pada tanggal 31 Desember atau jelang pergantian tahun mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat setidaknya sampai pukul 22 untuk kendaraan roda 4 dan nanti akan ada penyekatan bagi kendaraan roda 2 di sedikitnya 6 titik yang merupakan area penyekatan untuk menuju ke arah atas dari arah Jakarta atau menuju ke arah puncak ya. Jadi nanti ketika jelang malam pergantian tahun seperti tahun-tahun sebelumnya ini kawasan puncak sebenarnya tidak boleh dilintasi oleh kendaraan baik roda 4 ataupun juga roda 2. Nah, kalau kita bicara lagi sebetulnya kapan sih puncak arus liburan di kawasan puncak ini? Sebetulnya kalau kita melihat data sudah terjadi sejak tanggal 24 Desember kemarin atau 1 hari yang lalu di mana saat itu kendaraan banyak sekali yang mengarah ke arah puncak dan juga diberlakukan berbagai skema mulai dari sistem ganjil genap hingga
prediksi terjadi lagi pada tanggal 28 Desember sampai di tanggal 1 dan juga 2 Januari 2025 mendatang. Nah, tapi bagi wisatawan, Freddy, Anda misalnya jika nanti setelah siaran berminat juga ke kawasan puncak yang bagi sebagian pengamat wisata sudah dikatakan over tourism begitu, sebetulnya masih ada jalur-jalur alternatif yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 dengan layak tanpa harus menggunakan jasa joki yang harganya bisa mencapai Rp850.000. Misalnya nih, jika Anda dari arah Jakarta, Anda bisa keluar dari tol Sentul Selatan, lalu masuk ke kawasan Babakan Madang dan ambil jalur ke arah Pasir Angin. Itu panjangnya sekitar 20 km dengan lebar jalan sekitar 6 meter dan itu bisa dilalui dengan cukup baik oleh kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Dari Babakan Madang melalui ke kawasan perumahan Bukit Pelangi, lalu ke Badung dan nanti akan keluar arah Badung dan nanti akan keluar di kawasan Sarua. Nah, ini jalurnya meskipun cukup sepi tetapi harus hati-hati karena kontur jalannya cukup naik turun, berliku begitu dan juga minim penerangan di beberapa melewati kemacetan di kawasan Megamendung Cisarua sampai ke Gunung Mas, Anda bisa menggunakan jalur alternatif lainnya yaitu dari Cibubur masuk ke kawasan Cilengsi, Jonggol dan keluar di Cariu atau yang dikenal dengan jalur Puncak 2. Ini jalur jaraknya sekitar 55 km. 8 meter. 8 meter, artinya bisa dilalui oleh kendaraan di dua jalur begitu. Tetapi sekali lagi ini juga harus disertai dengan kehati-hatian dalam berkendara karena jalurnya atau akses jalan yang harus dilintasi ini cukup menanjak dan juga berliku dan bahkan licin di sejumlah ruas. Apalagi saat ini sedang musim hujan, beberapa kali cuaca ekstrim melanda di kawasan puncak sehingga para pengendara tentu harus waspada ketika berwisata di kawasan puncak. Tapi satu lagi nih, saya kasih tipsnya. Kalau misalkan kawasan puncak sudah terlalu biasa Anda kunjungi, sebetulnya ada alternatif lain yang jaraknya juga dekat dengan Jakarta untuk berwisata. Misalnya ke Bogor, ada Kebun Raya Bogor, Anda bisa wisata kuliner di kawasan Surya Kencana, di sana juga ada banyak sekali pilihan makanan ataupun juga minuman yang bisa Anda cicipi. Lalu kemudian di kawasan Sentul, di kawasan Babakan Madang juga cukup banyak objek wisata yang bisa didatangi oleh warga untuk menghabiskan masa long weekend jika Anda sekali lagi tidak mau kena macet di kawasan puncak yang memang sangat klasik sekali, yang memang selalu terjadi tetapi tetap dilakukan oleh warga dan masyarakat di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Kembali ke Anda, Freddy. Baik, Dika, terima kasih untuk tips yang disampaikan. Bahkan ada pilihan wisata juga kalau misalnya tidak mau capek-capek kena macet, bisa ke kawasan kota saja, Bogor, tepatnya di Kebun Raya Bogor, ataupun juga lokasi wisata kuliner lainnya. Terima kasih untuk laporan Anda, Mahardika Utama, korespondensi CNN Indonesia, melaporkan dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.